termasuk bagian dosa-dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Wih, apa jatuh dari atas surah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keren lur di alas. Allahumma shalli ala Muhammad. Menikmati alam. Ini di alas mana? Siapa yang tahu? Itu jalannya ya, masuk dari sana jauh. Terus kita akan bertemu ini kayu besar ya. Wih, keren lur. Adem di sini, damai. Di bawah kayu ini apa ya, kayak ya gak ada tumbuhan lagi itu loh, asik. Subhanallah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Subhanallah walhamdulillah adha khalqi wa ridha nafsi wa zinata ansi wa midada kalimati. Oke, tujuan saya ke sini hanya suka ke alam saja, damai gitu loh. Saya tuh suka, belakangan ini suka ke alam. Konten saya sering saya isi dengan kontemplasi di alam belakangan, ketimbang bahas manusia-manusia yang dobol ya. Dengan alam aja damai, tenang. Oke. Subhanallah, ini umur berapa kayu ini, Rek? Jadi dari jalan sana ya, langsung terus lurus. Kemudian nyampe sini, sepi, gak ada orang. Masuk ke dalam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak ada manusia sama sekali sini, Rek. Wih, adem damai ini. Banyak burung. Wih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Adha khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Damai di sini nih, kayak di dunia apa gitu. Kayak di mana gitu saya. Wih, ini kayu ini berapa meter ini ya? Kelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 orang ini, gandengan tangan ini kelilingnya. Ini sekitar 5 orang. Allah karim. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Oke, kita lihat-lihat. Ini pernah didatangi orang. Buat apa orangnya? Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ini bekasnya orang ritual ya. Ada payungnya. Kalau saya ke alam itu bukan untuk yang aneh-aneh, cuma menikmati keindahan alam saja. Ya, ini bekasnya orang. Bunyinya burung hutan. Ini bekasnya orang ritual. Ya lama sudah. Wih, ini apa ini, Rek, yang digantung? Apa ini? Bekasnya apa? Ada payung sana. Oke. Ini bekasnya orang ritual. Gak ada orang, yang ada makhluk lain. Tapi bagaimanapun, apapun bentuknya itu adalah makhluk Allah ya. Jangan sampai takut dengan makhluk Allah.
semuanya sekedar makhluk Allah saja. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menghendaki, dan manusia adalah makhluk Allah yang disuruh mengelola bumi. Ketika Allah mengamanahkan kepada makhluk-makhluk gunung, semua lautan ya, juga pun malaikat untuk mengelola dunia bumi ini, mereka tidak mampu. Maka manusialah yang merasa mampu. Ya kita makhluk manusia yang merasa mampu untuk mengelola bumi. Makanya kemudian di situ ada khalifatan fil ardi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengelola kesejahteraan, menjaga bumi. Makanya ketika ada manusia yang merusak bumi, itu sangat dimurkai oleh Allah. Termasuk dosa besar adalah ketika merusak bumi ini, fasadun fil ardi, membuat kerusakan di bumi itu yang termasuk bagian dosa-dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Wih, apa jatuh dari atas surah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, wih, kayunya gede-gede. Oh, ini besar ya, ini aja gak cukup ya 3 orang lah. Oh, itu ada yang besar. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kalau malam di sini nggak bisa dibayangkan ya, kayak apa ya, kayak apa serunya ya. Tapi kalau saya nggak seru, malah damai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Damai. Enak di sini daripada di hotel ya. Bagi saya tadi. Atau bagi orang lain. Oke, kita masuk jalan setapak. Mohon maaf sahabat-sahabatku dan mungkin yang ada di alam ini ya. Saya tidak bermaksud yang aneh-aneh, tapi hanya sekedar menikmati alam ciptaan Allah. Ya. Ciptaan Allah ini sudah jalan setapak sampai sini ya. Jalan setapak sampai sini. Ini hanya sekedar menikmati alam. Saya mensyukuri nikmat Allah. Menikmati nikmat Allah ini sampai di sini. Oke. Allah kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dan kita punya pemimpin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihormati, dipanuti oleh semua makhluk Allah, termasuk bangsa jin, termasuk bangsa apapun yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad adalah panutannya, dihormati sebagai manusia yang paling sempurna, sebagai manusia panutan. Bahkan sampai ditegaskan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai bukan dari cahaya baginda Rasulullah SAW, nurnya Nabi Muhammad SAW, ma khalaqtul aflaq. Allah tidak menciptakan semesta, bukan hanya bumi, semesta alam itu banyak isinya. Ada qoib, ada dohir. Ada dohir termasuk kayu, pohon, batu, daunan, ya hutan seperti ini. Terus itu yang dohir. Yang fisikal, yang tidak tampak atau yang metafisikal, supranatural ya. Itu ada bangsa jin yang hidup, ada malaikat, bangsa jin
Kemudian ya lembut-lembut lainnya yang tidak diketahui oleh manusia di dalam dunia gaib. Karena Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau kita memusatkan kepada Allah takutnya, tauhidnya, maka dimanapun ketemu apapun, bagaimanapun itu tetap santai-santai saja, tenang-tenang saja. Karena di batin seseorang yang tauhidnya kuat, yang sentralnya hanya pada Allah, fokusnya hanya pada Allah, yang ditakuti hanya Allah, semuanya itu makhluk Allah. Bahkan Allah sengaja berkehendak khalifatan fil ardi. Kita sebagai manusia, makhluk manusia sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di dunia, pemimpin di bumi, bangga dong. Makanya kalau ada manusia takut yang aneh-aneh, selama takut kepada makhluk Allah, itu sampai dinamai syirik. Karena tidak pantas. Sudah Allah sendiri yang menegaskan, Allah yang menciptakan makhluk, lalu Allah menegaskan manusia itu sebagai khalifah. Kok malah manusia kalah dengan hewan, kalah dengan bangsa-bangsa makhluk Allah yang lain, bahkan memuja, minta pertolongan, justru mengelola, jangan sampai rusak. Ini saya kalau memusat kepada Allah, maka makhluk lainnya juga akan damai-damai saja. Kenapa manusia kok sampai dikalahkan kadang jin? Karena mereka tidak mengetahui eksistensinya atau meragukan eksistensinya atau menghancurkan bahkan. Jadi sengaja menjadikan dirinya karena hawa nafsunya malah lebih rendah daripada makhluk-makhluk, sehingga diperalat atau dikuasai oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama yang lebih dekat, yakni jin. Minta pertolongan, disurupi, ya, diganggu, digoda. Jadi kalau kita memusat pada Allah fokusnya, maka ya semuanya makhluk ya sudah tidak ditakuti, bahkan bareng bersama mengelola dunia, bahkan mereka dikelola oleh kita. Mereka dihargai, dijaga oleh kita. Bukan sirik, karena tugas kita menjaga semesta, menjaga bumi ini, mengelola bumi ini, menjaga kelestarian bumi ini. Gak ada menurut Allah kalau kita sudah memusatkan pada Allah, kita menyadari eksistensi kita di semesta ini sebagai pengelola. Kita melaksanakan tugas itu sebagai pengelola, khalifah, pemimpin, melestarikan alam raya, maka semua makhluk akan damai. Tidak akan pernah ada yang berani mengganggu. Dan karena kita hanya takut pada Allah, lalu melaksanakan tugas kita, eksistensi kita diciptakannya kita sebagai khalifah fil ardi, maka kita kelola zahir maupun batin. Alam seperti ini kelola, kita tidak merusaknya. Jin-jin tidak diganggu, jin-jin tidak beralat, makhluk lain tidak diperalat, tidak mungkin menggunakan hawa nafsunya, maka semuanya akan damai-damai saja. Seperti itu sahabatku, inilah kontemplasi saat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi sudah ditegaskan juga misi semua makhluk, termasuk jin khususnya dan manusia. Mereka punya tanggung jawab, kewajiban, yakni illa liya'budun, kecuali menyembah pada Allah. Lah jin menyembah pada Allah, kita menyembah pada Allah, sudah bareng bersama damai, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang memperalat. Saling dihargai, saling dijaga, terutama manusia melestarikan dunia mereka juga, artinya jangan mengganggu. Nah, masalahnya kadang manusia gara-gara hawa nafsu duniawinya malah merusak alam raya, bangsa-bangsa jin diperalat, dimintain togel, disembah, dibuat santet, dibuat media santet, dibuat media pelet, untuk merusak, untuk mengganggu yang lainnya, untuk merusak alam dan mengganggu makhluk alam lainnya. Itu masalahnya. Makanya kadang manusia lebih hina daripada hewan sekalipun. Balhum adol. Manusia itu bahkan kalau sudah terhina mengikuti hawa nafsu duniawinya, mereka lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Seperti itu bangsa jin, semua yang di sini makhluk Allah semuanya. Nah, mohon maaf saya di sini sekedar kontemplasi. Kita semua makhluk Allah, kita damai. Saya tidak mengganggu, saya tidak memperalat, karena saya hanya ingin mensyukuri nikmat Allah, anugerah Allah berupa alam semesta raya ini. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku seperti itu ya, salah kurangnya mohon maaf. Ini pas saya sempat
Kalau soal eksplorasi pusaka atau apa bareng ngaji itu nggak saya upload ya, sekedar kontemplasi. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Subhanallah walhamdulillah adha khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Subhana man ihtaja bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala nidda siwa wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana man ihtaja bi jabaruti an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala nidda siwa. Nah, seperti ini contohnya, dia bakar dupa untuk apa? Tapi tidak semua yang bakar dupa itu harus apa sih, nggak tahu juga. Mungkin karena juga harum-haruman di sini tanpa tujuan yang aneh-aneh, ya seperti itu. Oke sahabatku, kita sekian, bertemu di lain waktu, di lain tempat. Semuanya karena cinta kepada Allah, karena mensyukuri anugerah Allah berupa alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.